shining straight to the heart. Child of God, child of light, there's been no more lonely night, 'cause you have brightened up my life. There's a road that's lead me to this place, a path of love running straight to the heart. Over the years, I've learned one important thing, is that a friend shall never truly be apart. You were there in my darkness time of need, with a hand reaching straight to the heart. Child of God, child of light, there'll be no more lonely night, 'cause you have brightened up my life. Take this gift, it's all I have to give, a prayer of love forever straight to the heart, a prayer of love forever straight to the heart. Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugadi dan Pastor. Halo, Ruli Simorangkir. Yes Bang, malam hari ini kita akan meneruskan ngobras kita nih Bang. Ini Ya. acara yang We Talk yang sangat ditunggu-tunggu, ngobrol santai Alkitab. Dan kita akan Sama siapa sih melanjutkan biasanya? Ibu Rita Wahyu, of course. Halo Bu, Apa kabar? thank you Pastor so Wigan, much Pastor Ruli. datang jauh-jauh dari Ya, Bu, Surabaya thank untuk you. nemenin kita ngobrol. Hari ini tanggal Hari ini tanggal berapa hari ini? 16 Maret Maret. 2023. Yes. Happy wedding anniversary untuk Pastor Ruli dan Ibu Rici Simorangkir. Thank you. Wedding anniversary. Waduh. Thank you. Datang ke tempat ini di Iya, saat wow. ini wedding Anniversary, anniversary-nya. Siap. Oke. Dan pada malam hari ini kita sedang meneruskan ya pembicaraan kita ngobras, dan kali ini tentang satu tawarik ya. Satu tawarik. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan ini, saudara, kalau saudara mau bertanya tentang kitab satu tawarik ya, saudara bisa memberikan pertanyaan di nomor yang ada di layar kaca saudara ya. Di situ ada nomor WA, saudara bisa bertanya di nomor yang ada di layar kaca saudara. Nah, saudaraku, saya juga ingin menyapa terlebih dahulu untuk teman-teman semua, buat Bapak Ibu saudara sekalian yang menyaksikan ini baik saat ini secara live di Lifehouse Community YouTube channel ataupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar, dan saya pun selalu banyak belajar dari narasumber yang hadir di tempat ini. Oke, Bang, mungkin saya langsung tanyakan Ya. ke Ibu Rita Wahyu. Saudaraku, mungkin tidak sedikit orang Kristen ya yang saya jumpai yang kerap kali bertanya sama saya, salah satu kitab yang katanya paling berat banget buat dibaca itu adalah satu Tawarik. Karena isinya silsilah, jadwal piket. Nah, ntar saudara bilang jadwal piket siapa ya? Pokoknya jadwal piket. Kalau saudara baca tuh jadwal piketnya imam, penyanyi, segala macam semua dicatat ya. Kitab ini tanpa tedeng aleng-aleng begitu mulai silsilah. Ini anaknya ini anaknya ini. Entah kalau di belakang jadwal piket. Jadi banyak orang yang bilang, pastor nih ngapain sih saya
baca kitab Tawarik, saya bisa nguap-nguap, ngantuk-ngantuk. Nah, Relevansinya apa? yes, relevansinya apa sih buat kita, dan hal-hal menarik apa saja yang kita bisa temukan di kitab 1 Tawarik ini. Nah, mungkin tanpa panjang lebar, saya mau bertanya dulu nih sama Ibu Rita, mungkin bisa kasih selayang pandang dulu tentang kitab Tawarik itu, siapa yang nulis, kenapa ditulis, dan lain sebagainya. Silakan Ibu Rita. Kalau kita sering membaca literatur-literatur Yahudi, mereka sering dalam buku-buku mereka itu dengan satu gambar pohon. Kemudian ada akarnya. Jadi pohon itu tidak akan menjadi pohon kalau tidak ada akarnya. Jadi mula dari mana sih pemahaman ini? Ini adalah mulanya dari ketika Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, dan kemudian dirangkum dalam Kejadian 2 ayat 4. Di situ berbicara mengenai riwayat. Jadi Alkitab itu tentang riwayat sejak pada mulanya. Nah, ini mulai dari Kejadian 2 ayat 4 bicara tentang riwayat. Setelah itu riwayat terus. Nah, yang paling harfiah tentang riwayat itu adalah di kitab 1 Tawarik ini, Pastor Wigan. Tapi kita boleh baca Kejadian 2 ayat 4 dulu. Kenapa kok harus dimulai dengan riwayat? Kejadian 2 ayat yang keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ya. Nah, kata riwayat dalam ayat ini, Kejadian 2 ayat 4 itu toledot. Kata toledot itu berasal dari kata yalat. Nah, kata yalat itu artinya silsilah atau memperanakkan. Jadi dalam Alkitab ini, soal silsilah itu bukan soal siapa memperanakkan siapa, tetapi kejadian langit dan bumi ini itu sudah dianggap sebagai suatu riwayat. Nah, setelah itu kalau kita membaca kitab 1 Tawarik ini pun juga bicara tentang riwayat. Mulanya dari mana riwayat itu? Dimulainya dari Kejadian 5 ayat 1. Pastor Wigan. Kejadian 5 ayat yang pertama. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ya. Nah, Kejadian 2 ayat 4 tadi menuliskan kata dalam bahasa Indonesia riwayat. Kemudian di Kejadian 5 ayat 1 itu menuliskan kata keturunan. Nah, kata riwayat dan keturunan dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata yang sama, yaitu toledot. Jadi disinilah memang dari tatanan sejak mulanya Alkitab itu menekankan suatu kronologi kejadian. Maka setelah kita mempelajari di Witok ini, ada kitab Hakim-Hakim, kemudian kitab 1 dan 2 Samuel, kemudian kitab 1 dan 2 Raja-Raja, masuk ke kitab 1 dan 2 Tawarik, sampai nanti Ezra, Nehemia, itu semua bicara tentang sejarah. Dan inilah memang kebanggaannya orang Israel, bahwa mereka adalah bangsa yang bisa mengurut sejak manusia pertama dan dituliskan di sebuah kitab suci. Tidak ada kitab suci manapun bicara mengenai runutan dari silsilah sebuah bangsa yang dimulai sejak manusia pertama. Nah, ini Pastor Ruli kayak orang Batak ya. Ya, apa namanya, Marta Rombo. Ngomongin silsilahnya ya. Orang Chinese juga seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Kalau yang masih Toto gitu, ya begitu. Ada buku silsilah. Orang Batak ketemu orang Batak yang ngomonginnya mengenai kamu dari keturunan siapa dan lain-lain. Tadi pagi saya ketemu sama satu orang, langsung ditanya, si Morangkir yang mana, keturunan yang mana? Selalu. Dan memang itulah kebanggaan dari sebuah bangsa atau suku ketika dia dapat mengetahui dari mana asal dirinya. Maka di sini kita juga bisa memandang bahwa di sini adalah kebanggaan dari orang-orang Israel bahwa memang mereka adalah bangsa pilihan yang dimana mereka pun dapat mengurut dari mana mereka berasal. Nah, ini ya pijakannya itu dari mana kebanggaan mereka itu. Ulangan 7 ayat 6, Pastor Wigan. Ulangan 7 ayat yang ke-6.
Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ya. Jadi kan ini menarik betul-betul. Bahwa mereka adalah umat kesayangan. Dari bahasa Ibraninya adalah am segula. Kata am segula itu adalah milik, seperti harta milik Tuhan, dan itu biasanya diterjemahkan secara lentur sebagai the chosen people. Bagaimana kamu sebagai the chosen people? Dari mana kamu berasal? Nah, dari situ orang Israel dapat menunjukkan dirinya bahwa bangsanya ini bisa diurut dari sejak manusia pertama. Nah, ini kita bisa baca dalam Tawarik 1 Tawarik pasal 1 ya. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahaleel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, dan seterusnya. Ayat keempat itu mulai dari Nuh, Sem, dan Yafet. Ini adalah periode setelah air bah. Dari periode setelah air bah, mereka pun bisa mengurutnya. Ya. Anda lihat di sini, Adam, Set, Enos tidak menyebutkan Kain. Artinya Kain di sini habis di bencana air bah itu. Jadi Nuh ini adalah keturunan dari Set. Jadi ini bisa dirunut, dan yang menarik sampai ke bawah itu ayat 28. Oke. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Nah, masalahnya, bukankah Abraham itu juga memiliki putra-putra yang lain? Misalnya ada Midian. Kenapa Midian nggak disebut di sini? Kenapa hanya 2? Ishak dan Ismail. Nah, jadi di sini orang Israel itu selain melihat silsilah dari bapak, mereka melihat dari sisi ibu, matrilinear. Jadi bukan hanya patrilinear. Kenapa di ayat 28 ini dikatakan sebagai anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail? Padahal Ismail kan anaknya Hagar. Nah, inilah dari kebudayaan orang Timur Jauh, orang Semit, bahwa putra dari hamba, dari istri sah dari seseorang, itu menjadi putra bagi si istri itu. Kenapa di sini dituliskan anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail? Karena Ismail di sini dilahirkan atas kemauan dari Sarah. Jadi ini menulis bahwa Abraham dan Ismail adalah putra-putra dari istrinya Sarah. Memang putranya Hagar, tapi dia terhitung sebagai putranya Sarah. Maka di sini yang dituliskan hanya yang terhitung sebagai putranya Sarah. Jadi dalam kebiasaan orang Israel pada setiap hari Paskah, mereka selalu mengurut dari mana asal mereka ya. Mereka ada yang namanya suatu puisinya itu Echad Miyodea, Echad Aniyodea, Echad Elohenu Seba Shamayim Veharetz. Nah, yang ketiga ya, Shlosha Miyodea, Shlosha Aniyodea, Shlosha Avot. Nah, 3 itu bapak leluhur kita. Siapa bapak leluhur mereka? Mereka adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu bagaimana dengan ibu leluhur? Ibu leluhurnya disebut. Ibu leluhurnya itu ada Arba Imahot. Jadi ada 4 bapak ibu-ibu leluhur kita. Yaitu yang pertama itu adalah Sarah, yang kedua adalah Ribka, yang ketiga itu Lea, yang keempat adalah Rahel. Jadi ada 4 ibu-ibu leluhur bagi Israel. Karena dari Rahel dan Lea ini nanti lahir 12 suku-suku Israel. Nah, dari sini kenapa anak-anak Abraham itu ditulis 2? Karena ini terhitung bagi anak-anaknya Sarah. Jadi ini memang teknis banget. Dan seperti orang Batak tadi yang bisa mengurut silsilahnya, itu adalah kebanggaannya bahwa mereka adalah bangsa pilihan.
Pastor Ruli. Mungkin ada tambahan lagi. Tapi Uniknya kalau- orang Chinese iya. dan orang Batak. Kalau kita lihat Matius 1 juga diawali dengan silsilah. Iya, justru itu. Ketika kita belajar tentang Alkitab, kita tidak hanya bicara tentang apa yang boleh, apa yang nggak boleh, standar moralitas, bukan cuman itu. Kita juga belajar tentang sejarah, terutama sejarah penebusan. Bahwa penebusan itu mulanya itu sudah disuarakan kepada Adam, Kejadian 3 ayat 15, yang dimana Adam kemudian punya anak, Kain dan Habel. Habel yang orang benar, orang salah ini dibunuh oleh Kain. Lalu kemudian ada substitusi bagi si Habel ini, yaitu Set. Set itu artinya itu substitusi, pengganti. Pengganti bagi siapa? Bagi Habel. Nah, dari situ datanglah runutan dari silsilah ini. Dan maka silsilah itu menjadi penting. Pastor Wigan. Oke. Bang, ada yang mau ditanyakan dulu Bang tentang satu tawarik nih Bang. Ya, jadi kan kalau begitu yang begini loh. Kenapa perlu silsilah berarti? Silsilah itu diperlukan karena kita jadi akhirnya pada zaman ini jadi ngerti tentang rencana keselamatan, bahwa itu bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu. Nggak ada, bukan tiba-tiba, tapi sesuatu yang memang direncanakan lewat keturunan-keturunan orang-orang ini. Ya mungkin pada hari ini kemampuan kita untuk bisa ngitung, bisa nginget semua ini juga nggak nyampe gitu ya. Tapi at least kita bisa punya referral lah. Kita punya referral ini loh, gitu. Tapi Tawarikh juga tentunya pasti Bu, isinya bukan cuma tentang silsilah saja. Silsilah dong. Tapi ada juga yang kematian menarik. Saul. Ya. Misalnya ada kematian Saul di kitab ini. Ya, itu termasuk kronologi kan. Iya. Tawarikh itu kan sebuah kronologi. Ada Jadi kitab etika-etika. Tawarikh itu adalah satu kitab yang diambil dari bahasa Arab ya, tarik. Itu mengenai tahun-tahun kan. Itu sesuai dengan dalam bahasa Ibrania yaitu Divrei Hayamim. Divrei itu artinya perkara-perkara, Hayamim. Jadi kitab ini mencatat perkara-perkara di zaman-zaman. Perkaranya mulai kapan? Sejak Adam. Nah, tadi Pastor Wigan bertanya, apa hubungannya dengan Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3? Kenapa Injil itu harus dimulai dari silsilah? Karena memang inilah tatanannya. Seperti orang Israel dapat mengurut dia itu berasal dari mana, maka Sang Mesias yang dijanjikan harus bisa diurut dari mana dia berasal. Nah, kitab Matius itu mengurut silsilah Yesus Kristus dari silsilah bapaknya, yaitu Yusuf ya. Yusuf itu dapat dirunut silsilahnya sampai nanti ke Salomo putra Daud, yang dimana Daud ini adalah keturunan dari Abraham. Makanya dari Matius pasal 1 itu kan Eleh Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi sejak Abraham, dan di situ adalah suatu garis mesianik yang dimana dari Abraham sampai ke Daud. Dan di Lukas itu bukan hanya sampai ke Abraham. Lukas itu mengurut silsilah Yesus sampai ke Adam. Nah, kalau sampai ke Adam, ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan Tawarikh. Di sini para penulis Injil, para rasul Kristus itu sedang menunjukkan bahwa inilah Mesias yang dijanjikan, yang silsilahnya itu bisa diurut seperti bagaimana para nabi di zaman dahulu bisa mengurut asal muasal dari keberadaan bangsa Israel ini. Pernah ada orang nanya ke saya, Bu, sebenarnya Yesus itu tokoh fiksi apa enggak sih? Ya. Gitu kan. Okay. Berarti Tawarikh ini juga bantu menjelaskan bahwa bukan tokoh fiksi. Yang ada runutan sejarah. Ada runutan sejarahnya. Bu Ana, mungkin sebelumnya saya mau kembali ke pertanyaan awal. Oke.
siapa sih yang menulis kitab Tawari ini? Apakah sama dengan penulis kitab Raja-Raja? Kan karena isi kitab Tawari ini banyak yang terdapat juga di Samuel maupun di kitab Raja-Raja. Lalu kalau penulisnya beda, lalu kenapa ini mesti ditulis ulang gitu? Kenapa ditulis ulang? Lebih ke latar belakangnya dulu nih, Bu. Baik. Jadi kalau kitab 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja itu banyak bercerita tentang kisah. Ya. Seperti juga di kitab 1 Tawarik ini, itu bercerita tentang kronologi. Bedanya dengan 2 Samuel apa? Di kitab 1 Tawarik ini, kejatuhan dari Daud yang berbuat dosa nggak ditulis di sini. Karena memang fokus dari kitab Tawarik itu adalah kronologinya, sedangkan kitab yang ditulis dalam 2 Samuel dan 1 Raja-Raja itu kisahnya. Jadi ini bukan bertentangan tetapi saling melengkapi, Pastor Wigan. Nah, tentang siapa penulisnya. Nah, jadi yang menulis kitab 1 Samuel, 2 Samuel, saya yakin awal dari kitab 1 Samuel itu ditulis oleh Samuel. Samuel adalah orang yang sama yang menulis bagian akhir dari kitab Hakim-Hakim. Dan tentu saja Samuel tidak hidup selamanya, dan kemudian 1 dan 2 Samuel ini kemudian juga ditulis oleh mungkin bagian administrasi kerajaan saat itu. Sampai 1 dan 2 Raja-Raja itu semua bagian administrasi dari kerajaan, terutama pada zamannya Hizkia. Ya, Yosafat, Yosia itulah adalah orang-orang yang raja-raja yang baik, yang kemudian menyuruh dari orang-orang di kerajaannya itu untuk menyalin ulang dari kitab-kitab Torah itu, dan ini memang keharusan bagi setiap imam-imam di Israel itu untuk menyalin bagi dirinya kitab-kitab Torah itu. Dan makanya nanti kisah-kisah yang ditulis oleh administrasi negara ini kan disimpan mungkin di dalam suatu perpustakaan tertentu. Nah, setelah itu mereka dibuang di Babel kan. Nah, setelah mereka dibuang ke Babel, tentu saja kitab ini bisa berserakan. Nah, pada sekitar abad ke-5 itu ada tokoh yang muncul dan sangat fenomenal sekali. Dia adalah Esra. Dan dia adalah golongan imam. Dan dari Esra ini kemungkinan kitab-kitab lama itu dikumpulkan kembali, dan penulisan kronologi dari 1 dan 2 Tawarik ini kemungkinan besar ditulis oleh Esra dan juga mungkin para muridnya, karena dia adalah seorang sofrim, seorang ahli Taurat, seorang penyalin, maka tentu saja dia tidak mengerjakannya sendiri. Demikian. Nah, ini nanti bisa dikonfirmasi dari apa yang ditulis dalam kitab Deuterokanonika. Ya. Makanya kita jadi orang Kristen, apapun yang namanya kitab-kitab kuno itu adalah pusaka bagi kita. Walaupun sebagian besar orang-orang non-Katolik itu agak mengabaikan kitab Deuterokanonika, tetapi kalau kita mau berbesar hati untuk turut membacanya, ini justru lebih memperlengkapi apa yang ditulis dalam kitab Protokanonika. Yang namanya Deuterokanonika, kanon kedua, tetap saja kedua, bukan yang pertama. Tapi bukan berarti ini harus dibuang, tetapi itu memperlengkapi. Seperti yang ditulis dalam 2 Makabe 2:13 ayat 15. Ini memberikan satu informasi bagi kita. Bagaimana mungkin pada saat itu orang yang sudah dibuang di Babel, kemudian mereka bisa mendapatkan kitab-kitabnya kembali. Nah, ini adalah dari upaya dari orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan menyimpannya, kemudian disimpan dalam suatu perpustakaan. Kapan itu orang Israel itu setelah dalam pembuangan itu memiliki perpustakaan kembali? Yaitu ketika mereka kembali dari pembuangan, ketika Nehemia itu menjadi gubernur dan membangun kembali kota Yerusalem. Di situ dia juga membangun perpustakaan. Nah, di mana itu ditulisnya? Di 2 Makabe 2 ayat 13 sampai 15. Ya.
mungkin Pastor Wigan nggak ada. Oke, saya bacakan aja. Iya. Ayat 13. Selain itu diceritakan juga dalam naskah-naskah itu, dalam kitab peringatan Nehemia, sebagaimana Nehemia telah menyusun sebuah perpustakaan dengan mengumpulkan berbagai buku tentang para raja dan para nabi, tulisan karangan-karangan Daud dan surat-surat para raja mengenai sumbangan-sumbangan bakti dan seterusnya. Nah, di sini artinya kita mendapatkan suatu informasi sejarah bagaimana orang-orang Israel itu kembali mendapatkan literaturnya itu, dan dari situ kita juga mengenal satu orang yang namanya Ezra. Nanti 2 bulan ke depan kita akan belajar tentang siapa itu Ezra dan bagaimana kenapa kok kronologi ini penting juga dituliskan. Yang kita percayai bahwa 1 dan 2 Tawarik ini ditulis oleh Ezra. Kenapa? Karena di bagian akhir dari kitab Tawarik itu hampir mirip sama dengan apa yang ditulis dalam Ezra pasal 1. Demikian. Oke. Nah Bu, ini sambil nih ya Bu ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk karena ini langsung pas saya baca, saya juga memang mau membahas ini nih. Iya. Ya, jadi ini saya dahulukan. Sebenarnya sudah ada beberapa, tapi yang satu ini saya dahulukan ya. Dalam pemindahan tabut Allah dari Kiryat Yearim menuju Yerusalem, nah ini peristiwa 1 Tawarik 13. Di sana dikatakan Usa memegangnya saat domba yang membawa kereta pengangkat tabut tergelincir. Meski ini tindakan yang baik, tapi Tuhan murka sehingga Usa mati. Ada beberapa dalih mengatakan hal tersebut terjadi karena instruksi Tuhan tentang mengangkat tabut dilanggar. Bilangan 4 ayat 15. Ini adalah sebuah hajatan yang sangat besar yang semua pemimpin raja, imam, nabi turut serta. Pelanggaran atau ketidaktaatan berjemaah telah dilakukan yang ketika Usa. Bukankah seharusnya ketidakperkenanan Tuhan untuk seluruh Israel tentang Usa, meski sepertinya bukan kesengajaan, niat baik dan inisiatifnya tidak elok di mata Tuhan. Pesan apa sih yang Tuhan ingin sampaikan di nats tersebut? Lalu tragedi Usa di Kidon pada akhirnya pengangkatan tabut dilanjutkan setiap 6 langkah mengorbankan lembu dan anak lembu. Di mana Kiryat Yearim ke Yerusalem kira-kira 15 kilo. Wah, ini setiap 6 langkah dikorbankan anak lembu. Hal ini juga sepertinya bukan bagian dari instruksi, tapi Tuhan tolerir. Bukankah sepertinya Tuhan itu jelimet banget? Ya, ribet gitu ya. Ini memang tampaknya sulit banget ya untuk dimengerti ya. Tidak diragukan bahwa maksud Daud untuk membawa tabut itu ke Yerusalem itu tujuannya itu terpuji dan baik. Ya, dan Usa kan juga tidak sengaja. Ya, dia ngeliat lembu tergelincir, dia mau nahan nih. Ya. Takut tabutnya jatuh. Tapi tampaknya ini ada sesuatu yang salah yang belum kita mengerti ya. Daud itu melakukan itu sesuatu yang salah, yang berdasarkan dari gagasannya sendiri atau gagasan dari orang lain, dan murkanya Tuhan itu ternyata tertumpah pada Usa. Kenapa kok pada Usa jika Daud yang bersalah? Nah, ini tampaknya juga saya kurang memahami. Mungkin saya perlu belajar untuk mendalami ini juga ya. Tentang bilangan 4 ayat 15 ini tentang hal yang kudus, kalau dipegang sembarangan itu nanti bisa membuat celaka. Tapi di sini ini Usa itu dianggap bukan orang kehat atau seorang Lewi. Mungkin hal ini yang membuat kemurkaan itu, bahwa barang-barang untuk tabut perjanjian itu hanya untuk orang-orang Lewi saja. Barangkali itu yang saya tangkap itu di situ. Mungkin karena Usa itu bukan orang kehat atau bukan orang Lewi. Tapi Bu, yang menarik di sini kalau kita baca terus ayatnya, kemudian tabut Allah itu disimpan di rumahnya Obed-Edom. Ya, nah ini juga
menarik rumah juga. Obed-Edom diberkati, bukan kena kutuk loh. Dia kan bukan siapa-siapa juga toh. Iya. Ya. Tapi kan saat itu keadaannya perang. Yang dimana tidak ada tempat bagi tabut itu untuk diletakkan. Maka ya titip aja di rumah orang Filistin itu. Dan ini tabut Tuhan ketika di rumahnya 3 bulan dan rumah itu menjadi sangat diberkati. Ya. Tampaknya ini kasuistis. Pastor Wigan, jadi tidak bisa kasuistis, Uza yang ngulurin tangan bermaksud baik, dimarahin. Gara-gara mungkin dia bukan orang Kehat dan Lewi. Oke, tapi si Obed-Edom ini juga bukan orang apa-apa. Kenapa tapi dia ini kan keadaan yang dimana waktu itu tidak ada tempat lain, hanya satu keadaan darurat. Harus di rumahnya. Tapi di sini memang dititipkan ya. Nggak ada ceritanya Obed-Edom itu si orang-orang ini bikin apa megang-megang, nggak ada ya. Jadi itu pembedanya bisa di situ. Tapi di sisi lain lagi, di sini kemudian Daud menjadi marah dan kemudian ngambek. Daud ngambek. Dia menjadi takut kepada Allah, terus dia bilang akhirnya dia tinggalin itu dan dia batalkan niatnya dia memindahkan tabut ya. Ini juga kontradiktif juga nih. Tadi Uza bermaksud baik dimarahin. Daud bilang apa? Daud ngambek. Ya, kan habis Daud lihat Uza begitu aja mati sampai Daud ngambek kan bilang, kalau gini caranya bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku. Tapi di situ ya dengan kalimat bagaimana aku dapat membawa tabut Allah ke tempatku itu juga ada kesalahan di pihak Daud kayaknya. Karena dia bermaksud untuk bawa Allah ke tempatnya, bukan Allah ke tempat di mana Allah berkehendak untuk tinggal loh. Ngerti nggak? Itu juga salah loh. Dan ini juga mungkin ada hubungannya dengan 1 Tawarik pasal 17 ya. Memang mungkin tidak ada hubungannya, tapi tampaknya memang Tuhan punya rencana yang lain. Bukan pada Daud ya. 1 Tawarik pasal 17 ayat 1. Walaupun Daud itu berinisiatif baik untuk membangunkan bait Allah, tapi Tuhan juga nggak mau sama Daud. Silakan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Kayu aras adalah bahan mewah pada zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin ini udah marmer semua nih. Ya. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Allah menyertai engkau. Terus ayat 3. Tapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku? Demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang dari anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. 12 ini bagus. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Jadi bukan Daud. Jadi memang bukan Daud. Kehendak Tuhan memang bukan di situ. Kehendak Tuhan diberikan kepada
putranya Salomo ini, dan itu nanti bisa kita baca, dan di bulan depan itu kita pelajari bersama 2 Tawarik 5 ayat 1. Yang dimana Salomo itu betul-betul menyelesaikan segala pekerjaan untuk rumah Tuhan. Jadi nggak apa-apa, ini kita lompat dikit ke 2 Tawarik bicara tentang ini. Ya, maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Nah, jadi di sini terlihat jelas bahwa memang Tuhan tidak berkenan dengan Daud yang mendirikan rumah bagi dirinya ataupun orang lain, tetapi kepada Salomo. Karena memang dari Salomo ini nanti ada kejayaan Israel, yang dimana nanti bait Allah itu, tabut Tuhan itu tidak jalan-jalan lagi, tetapi menetap di satu rumah yang dibangun oleh Salomo ini. Nah, ada yang menarik juga dalam ayat ini. Coba saya cari di Daud, tentang Daud ini, mengenai kitab 1 Tawarik ini. 1 Tawarik dan 2 Tawarik sebenarnya bercerita tentang silsilah mesianik, ya, yang dimana dari suku-suku Israel ada satu suku yang khusus dipilih oleh Tuhan, dan itu sudah dinyatakan sejak Kejadian 49 ayat 10 bahwa dari Yehuda nanti ada yang memegang tongkat kerajaan itu, yang kerajaannya itu tidak pernah berakhir. Dan ketika kemunculan Daud, Tuhan mengulangi lagi janji itu bahwa dari Daud lah yang dimana kerajaan Daud ini tidak akan pernah berakhir. Itu bisa kita baca dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Ya, perhatikan ketika kita belajar tentang 1 Tawarik, 2 Tawarik, itu selalu nyangkut kemana-mana. Bisa nyangkut ke 1 dan 2 Raja-Raja, bisa nyangkut juga ke 1 dan 2 Samuel. 2 Samuel 7 ayat 16, ya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, di sini dikatakan bahwa tahtanya Daud ini akan kokoh selama-lamanya, yang dimana dinasti Daud tidak akan pernah habis. Nah, ini bisa kita buktikan dan sudah kita buktikan dalam pembahasan 2 Raja-Raja, yang dimana di dalam 2 Raja-Raja itu kerajaan Israel itu sudah terpecah. Yang utara itu terdiri dari 10 suku, yang di selatan itu terdiri dari 3 suku, yaitu suku Yehuda, kemudian suku Benyamin, dan suku Lewi yang melayani di Bait Allah. Nah, ketika yang di utara itu banyak melakukan perzinahan rohani, yaitu menyembah ilah-ilah asing, maka mereka dibiarkan saja hilang begitu saja. Tetapi karena janji Tuhan yang kepada Daud itu bahwa kerajaannya itu kokoh selama-lamanya, maka tidak mungkin kerajaan Yehuda ini hilang. Sejelek-jeleknya orang di Yehuda, sejahat-jahatnya orang di Yehuda dan mereka meninggalkan Allah, Tuhan hanya membuangnya saja sampai ke Babel. Nah, itu nanti kita akan pelajari di 2 Tawarik. Dan di sini untuk menunjukkan janji Allah kepada Daud itu bahwa memang dari kerajaan Yehuda yang berasal dari kata yang kemudian nanti melahirkan kata Yahudi, itu memang berasal dari dinastinya Daud ini. Pastor Ruli. Oke, baik. Oke, mungkin saya akan bacakan next question ya. Saudara, kalau masih ada yang mau bertanya, saudara bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Nonem, apa yang dimaksud jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan pada konteks hari ini? Oh, nah ini ya, yang namanya jangan mengusik itu tentu saja mengusik tanpa alasan. Kalau dia punya alasan,
apa yang dilakukan oleh Nathan kepada Daud itu musik banget loh. Tapi itu perlu dilakukan. Jadi jangan mengusik orang yang diurapi Allah. Daud jelas diurapi Allah. Tapi apa yang dilakukan Nabi Nathan ketika Daud itu berbuat kesalahan, itu sangat mengusik Daud. Apakah Nathan dipersalahkan karena dia mengusik Daud? Jadi tentu saja ini punya konteks. Gak bisa ayat ini diterapkan kepada semua hamba Tuhan, kalau bersalah ya udah kita diem-diem aja, bukan begitu. Iya. Pastor Ruli mungkin ada tambahan. Tapi dalam kasus Daud dan Nabi Nathan, Bu, yes. Itu kan Nabi Nathan yang menegur Raja Daud. Tapi gimana? Daud juga punya karunia kenabian. Jadi sama-sama nabi. Jadi di hadapan Tuhan mau nabi mau apa, kalau salah juga mendapat teguran. Bahkan saat itu dia orang yang paling berkuasa, yang pasti Nathan ini jauh di bawahnya posisinya, tapi dengan keberaniannya dia tetap mengusik Daud yang diurapi Allah. Oke. Nah sekarang kalau ditarik ke zaman sekarang, ini kan yang dimaksud tadi kan pertanyaan untuk zaman tahun ini kan, zaman sekarang kan. Relevansinya dengan masa sekarang kan. Apakah masih ada, Bu, stratum di dalam pelayanan di mana ada yang disebut dengan hamba Tuhan yang diurapi tentunya, dan hamba nggak tahu hamba apa ini yang kurang diurapi? Hamba kelas 2. Hamba kelas 2. Apakah ada strata seperti itu, Bu? Apa yang dicontohkan oleh Alkitab itu juga ada stratum loh. Yang diusik itu raja. Oke. Dan dia diurapi. Yeah. Dia penulis Mazmur. Dia bisa bernubuat. Tetap kalau dia salah diusik oleh Nathan. Apakah kita mempertanyakan bahwa jangan mengusik hamba Tuhan itu akan berkontradiksi dengan apa yang dilakukan oleh Nathan? Apakah Alkitab kita berkontradiksi? Maka kita yang harus secara arif dan bijaksana membaca setiap ayat harus secara konteks. Konteks dan konteks. Oke. Nah, sekarang kalau begitu ya, Bu, yang jadi permasalahan itu juga adalah pengertian tentang hamba Tuhan dan hamba kelas 2. Ya. Ini yang jadi masalah yang sekarang ya. Yang contoh kan biasanya Daud tidak mengusik Saul karena dia diurapi. Tapi kita lupa bahwa Nathan pun pernah mengusik Daud ketika Daud bersalah. Oke. Jadi kalau begitu nggak perlu ada kekhawatiran di antara orang percaya untuk menegur sesamanya apabila memang ditemukan kesalahan. Tapi ada nggak batasan-batasannya, Bu? Apa sih batasan-batasan sehingga teguran itu bisa disebut sebagai teguran yang baik? Bukan teguran yang mengada-ada dan bukan fitnah. Dan kita dapat mempertanggungjawabnya. Ada bukti. Dan itu adalah untuk teguran yang baik, yang membangun. Kenapa tidak? Oke. Ya udah, jadi itu batasan-batasannya. Nah sekarang sering kali orang juga negor sekedar negor gitu ya. Negor doang. Negor doang. Negornya nggak ada buktinya. Dengar kata orang. Negornya juga karena murka misalnya kan. Ini kan bukan begitu kan maksudnya kan. Kalau cuma murka aja ya itu bukan teguran yang baik. Tapi juga seandainya dia tahu ini hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi dia melakukan kesalahan. Tapi kita terikat dengan jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Tapi ada juga loh ayat yang mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 17, Pastor Wigan. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, berbuat baik loh, Bu, di situ, tapi bukan menegur. Gimana itu? Loh, teguran untuk mengarahkan kebaikan. Karena orang mikirnya perbuatan baik itu ngasih sesuatu dan lain-lain. Perbuatan baik bukan cuma ngasih kado. Iya, perbuatan baik itu perbuatan yang adil. Dan juga mengajar, menegur itu perbuatan baik. Oke, nah ini ada pertanyaan seru lagi nih, Bu. Nonem juga. 1 Tawari 21 ayat 1. Coba kita. 1 Tawari 21 ayat 1 Tawari.
Ini kayaknya tentang menghitung nih. Oh iya betul. Oke. Saya akan bacakan ya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. So, iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel, tetapi 2 Samuel 24 Tuhan yang menyuruh hitung. Mana yang benar? Kenapa Tuhan marah? Yang nyuruh siapa dulu nih, Tuhan atau iblis? Ya, dan dalam teks ini baik Tawari maupun kitab Samuel, siapa yang Tuhan menghasut? marah. Tuhan apa iblis? Nah, ini gimana dulu? Ini sering ditanyakan ini saya pernah nulis dulu lama sekali di Sarapan Pagi Biblika ya. Tunggu, saya mesti baca lagi nih konteksnya ya. Jadi dalam 1 Tawarik itu iblis bangkit melawan orang Israel, membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Tapi yang di 2 Tawarik ini, bangkit pula murka Allah kepada orang Israel. Ia menghasut melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang-orang Yehuda. Nah, kata menghasut di sini ini menarik sekali juga. Ini provoke dalam bahasa Ibrani-nya itu juga sud sih. Nah, kenapa kok sensus ini jadi kontradiksi? Kenapa kok sebentar. Kenapa Tuhan saya mesti baca dulu ayatnya baik-baik supaya saya jangan salah jawab nih. Udah lama soalnya nulisnya ya. Iya. Ini sih kalau tafsiran yang saya paling sering baca gimana? Dan yang dengar ya, karena Daud jadi sombong ngelihat itu orangnya banyak. Hebat nih. Udah paling sering kita dengerin gitu. Iya, itu itu yang udah paling ngomong tuh begitu. Oke. Saya pernah nulis gini. Tidak ada yang aneh dalam hal ini tentang kontradiksi ini, karena dalam sejumlah peristiwa dapat dilihat bahwa Tuhan dan iblis bisa sama-sama terlibat dalam menguji seseorang, dalam mengetes jiwa-jiwa tertentu. Nah, di sini juga di Perjanjian Baru, Paulus itu berkata bahwa Tuhan mengirim utusan dari setan untuk mencegah aku memegahkan diri. Jadi kadang-kadang cobaan yang memang cobaan itu asalnya itu dari iblis, Tuhan membiarkan hal itu. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa bisa loh Tuhan itu membiarkan iblis itu datang untuk menggocok aku, seperti yang ditulis dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Jadi memang Tuhan dalam konteks tertentu itu bisa bekerja bersama-sama. Ini juga 12. Seperti yang terjadi pada Ayub. Yes. 2 Korintus 12 ayat 7 ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, jadi ini seperti juga apa yang tertulis dalam Ayub 2 ayat 6. Ini menarik sekali. Ayub 2 ayat 6. Oke, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Nah, kenapa kok sampai ada Tuhan bicara, nah ia ada dalam kuasamu? Ini kan terjadi dalam suatu percakapan dalam sidang ilahi, yang dimana Tuhan itu berkenan sekali kepada satu orang. Ini orang baik yang selalu berbuat baik, menjauhi kejahatan. Terus kemudian Tuhan bicara pada sidang ilahi itu, lihat, ada satu orang yang membuat aku suka, dia adalah Ayub. Terus kemudian datang iblis, lalu ditanya oleh Tuhan, dari mana kamu iblis? Dari jalan-jalan. Kamu lihat enggak hambaku Ayub? Lihat. Bagaimana tentang dia? Dia saleh kan? Dia paling baik di antara orang-orang lainnya. Terus iblisnya ngomong apa? Iya sih Tuhan, dia saleh. Ya jelas dia saleh. Orang dia kehidupannya baik, anaknya baik, istrinya baik, hartanya banyak. Ya tentu saja dia saleh. Coba kalau kekayaannya diambil, kalau anak-anaknya dia ambil, mungkin dia jadi gak saleh lagi, dia akan mengutikimu. Nah, terus kemudian oke, dia ada di dalam kuasamu. Jadi kadang-kadang orang yang saleh pun
itu bisa mendapatkan pencobaan karena Tuhan yang membiarkan iblis itu melakukan pencobaan itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ayub tetap saleh. Terus Tuhan berbangga lagi. Tuh kan, walaupun dia sudah miskin, anaknya mati, dia tetap nggak mengutuki aku. Terus si iblis ngomong apa? Masih ada satu Tuhan. Kulit ganti kulit. Nah akhirnya dikasih apa? Dikasih penyakit lah itu si Ayub. Maka keluarlah kata dalam Ayub 2 ayat 6 ini kepada iblis, dia ada di dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Dan terbukti dari kesengsaraan yang dilalui oleh Ayub ini, Ayub tetap setia. Jadi bisa saja tes ujian itu dari Tuhan yang membiarkan roh jahat itu menggocok atau menggocok Paulus, menggocok Daud, bisa saja. Untuk supaya manusia itu punya batasan. Tidak selalu ada di dalam timangan dari Bapa yang memanjakan anaknya. Oke, jadi clear ya soal siapa yang nyuruh ini bisa seperti kasus Paulus dan Ayub. Nah, tetapi Bu, pertanyaan kedua, kenapa Tuhan marah cuman urusan sensus dan ngitung orang? Justru dari sensus dan ngitung orang itu apa sih? Tujuannya itu untuk apa? Ketika orang sensus, seperti juga ketika Kaisar Agustus untuk menyensus. Nunjukin untuk apa? Kekuasaannya. Nah, dari sensus itu adalah timbul satu kesombongan. Nah, karena sombongnya Tuhan itu sudah dilihat, sombongnya Daud itu sudah dilihat Tuhan, maka Tuhan membiarkan iblis menghasutnya. Jadi dalam hal ini bisa dua-duanya bekerja sama. Oke, baik. Nah Bu, kemudian nih Bu, kalau saya melihatnya Bu ya, kan sudah dikatakan ya bahwa tadi kalau yang kita lihat bahwa bukan Daud yang akan mendirikan bait Allah, ya, tetapi anaknya. Tapi kalau kita lihat di 1 Tawarik 22, Daud tetap melakukan persiapan. Yes. Walaupun dia tahu nanti bukan dia, tapi dia tetap melakukan persiapan-persiapannya. Ya. Dan yang pasti bait Allah itu baru terjadi setelah kematian Daud. Betul. Ya. Iya. Tapi dari sini saya bisa melihat bahwa ada dua hal sih. Yang pertama, dari lubuk hatinya Daud yang paling dalam, dia memang cinta rumah Tuhan. Dua, dia mau mempersiapkan sesuatu sebagai, kalau dengan bahasa saya, sebagai warisan generasi untuk yang diwariskan kepada Salomo. Walaupun dia tahu yang akan menyelesaikan, yang akan membangun bukan dia, tapi dia tetap mau memberikan sebuah legacy kepada Salomo berkenaan dengan rumah Tuhan. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Ini dua pertanyaan tapi mirip, sama lah. Saya boleh bilang sama. Malam Pak Wigan, Pak Ruli dan Ibu Rita. Saya mau tanya, kenapa Daud tidak diizinkan untuk mendirikan bait Allah padahal Daud orang yang berkenan di mata Tuhan? Oke. Sebenarnya itu sudah dibicarakan kepada Daud sendiri karena tangan dia itu berdarah dengan pembunuhan Uria itu, sehingga Tuhan tidak berkenan dengan Daud untuk membangun rumah baginya. Ya. Itu sebuah konsekuensi. Ya? Konsekuensi. Itu konsekuensi panjang buat Daud ya, sampai istrinya nggak pernah disebut sebagai istri Daud. Ya. Istri Uria tetap aja. Ada satu yang menarik, satu tradisi yang berasal dari Daud, yaitu berdoa dengan mengarah ke kiblat. Jadi doa dengan mengarah ke satu arah tertentu, misrah bahasa Ibraninya, itu sebenarnya berasal dari Daud. Ini menarik, Mazmur 5 ayat 8. Oh, ini baru mulai terjadi justru di zaman Daud ya Bu ya? Jadi doa dengan mengarah ke Yerusalem itu terjadi di zaman Daud. Yang memang juga dilakukan oleh Daniel kemudian ya kita lihat. Jadi bukan dari Daniel tapi dari Daud. Iya.
Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Nah, diulangi lagi di Mazmur 138 ayat 2. Mazmur 138 ayat 2. Nanti kayaknya kalau bahas kitab Mazmur kita mesti pecah 3 kali nih Bu ya. Iya, karena yang nulis beda-beda. 150. Panjang banget itu. Iya. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Nah, jadi sebelum dibangunnya bait Allah, tatanan kepada bait Allah itu sebenarnya sudah ditata oleh Daud, dan bagi keturunan-keturunannya nanti sampai mereka itu dibuang ke Babel, seperti yang dilakukan oleh Daniel, bahwa doa tetap mengarah ke bait Allah di Yerusalem. Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar. Atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, dan mengunjungi bait Allah. Tentu ini juga diatur di Torah, tetapi dalam zaman Daud mengunjungi bait Allah yang nanti akan dibangun, yang saat itu masih berupa kemah, itu juga sudah tetap ditata oleh Daud, yang dimana itu menjadi satu istilah naik haji, aliyah. Naik kemana? Naik ke Gunung Sion. Mazmur 84 ayat 8. Pastor Wigan. Mazmur 84 ya. Mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, jadi berdoa dengan mengarah ke bait Allah, mengunjungi bait Allah di Sion atau di Yerusalem, ini sebenarnya sudah ada sejak di zaman Daud. Dan itu adalah warisan dia. Oh iya, oke, baik. Thank you so much Ibu Sama-sama. Rita untuk malam hari ini. Tanpa terasa 1 jam sudah berlalu, saudara ya. Pastikan bulan depan kita akan terusin ngobras kita ini. Kita sudah menyelesaikan 1 Tawari ya. Topik-topik hot dalam kitab 1 Tawari juga sudah tercover ya. Dan bulan depan kita akan membahas tentang 2 Tawari. Masih sejarah. Ya, masih sejarah. Nah, mungkin Ibu Rita sebelum kita akhiri ada satu closing statement singkat padat jelas tentang 1 Tawari ini. Sekali lagi kita belajar bahwa Alkitab tidak hanya bicara tentang morality, tidak hanya bicara tentang norma, tetapi juga bicara tentang sejarah. Dan terlebih dari itu, Alkitab kita adalah juga buku filsafat. Dan mempelajari ini semua menjadi suatu bagian yang integral bagi kecintaan kita kepada firman Tuhan, yang tidak hanya membuat kita itu hanya mengerti apa yang baik dan apa yang tidak baik, tetapi dari akar kenapa sih? Bahwa semua yang dicatat di Alkitab itu adalah suatu sejarah penebusan. Sejarah penebusan yang sudah dimaklumatkan Tuhan sejak kitab Kejadian, yang dimana di kitab Kejadian itu Tuhan akan mengirimkan seorang pemberes dosa, yang dimana runutannya kemudian dilahirkan melalui orang pilihannya, yaitu Abraham sebagai avinu bagi bangsa Israel, bapa leluhur bagi orang Israel, yang menurunkan keturunan Ishak, dan kemudian Yakub, dan seterusnya dicatat sampai nanti pada Perjanjian Baru awalnya pun dimulai dengan kronologi silsilah. Jadi Alkitab juga bercerita tentang sejarah penebusan sejak awalnya, bukan ujuk-ujuk Yesus hadir sebagai manusia. Tentu saja sejarahnya sejak kitab Kejadian. Bang. Kalau saya tergerak sama apa yang barusan aja terakhir kita baca, yaitu tentang persiapan Daud untuk dirikan bait suci. Saya lihat di sini dalam sejarah ada orang yang seperti ini ya. Dia nyiapin sesuatu untuk kepentingan Tuhan,
sebelum dia dipanggil pulang. Dia ngosongin dirinya. Dia juga nyiapin anaknya untuk bikin sesuatu untuk Tuhan. Ini luar biasa loh. Banyak orang yang cuman mikirin mau sebelum mati gue udah punya tanah kuburan, gue udah begini, buat begini, buat anak-anak gue, buat anak-anak gue. Ini enggak loh. Tuhan Daud menyediakan sesuatu untuk Tuhan, mengarahkan anaknya untuk Tuhan. Ini sih sejarah yang luar biasa nih. Termasuk tradisi ritual. Ini sih hebat ini. Nah, Bang, saya tuh juga tergerak pada hal yang sama ya. Waktu Daud bilang, aku sudah diam di dalam rumah dari kayu aras, tapi kok tabut perjanjian Tuhan di bawah tenda-tenda. Terlepas dari teologi kita hari ini bahwa Allah berdiam dalam tubuh kita, tapi di sini kita bisa melihat spirit Daud begitu mencintai rumah Tuhan. Dan ketika dia tahu bukan dia yang mendirikan, tangan dia berdarah, dia menanggung konsekuensi, tetap kecintaan dia terhadap rumah Tuhan itu berkobar. Makanya dia tetap siapin, biarpun bukan aku yang finishing, aku tetap mau berpartisipasi. Hebat. Ini betul-betul kalau dikatakan Daud sahabatnya Tuhan, orang yang begitu melekat hatinya sama Tuhan. Yes, he is. Tapi padahal Tuhan juga marah sama dia. Enak aja kamu mau bangunin tempat buatku. Aku pernah minta nggak rumah? Ada begitunya loh. Tuhan juga marah loh sama dia. Tuhan marah. Tapi dia kedekatannya luar biasa. Hatinya dia buat rumah Tuhan itu, wow. Hebat ya, ini sejarahnya. Hebat juga Tuhan tidak pernah mencabut janjinya. Kerajaanmu kokoh selama-lama. Jadi. Menjagai Salomo jadi, semua jadi. Hebat ya memang. Once again, thank you so much Ibu Rita untuk malam hari ini. Kita semua diberkati. Saudara, minggu depan kita akan membahas ini buku saya yang terbit akhir tahun lalu, The Art of Life. So next week kita akan membahas ini. Kalau saudara mau mendapatkan buku ini, saudara bisa coba WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca saudara, atau saudara bisa klik di Tokopedia ataupun di Shopee. Saudara bisa ketik The Art of Life atau ketik nama saya, entah keluar bukunya. So see you next week di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you. Souls in need of rest, come your words of comfort and of hope. I see your face always smiling back at me, a stream of light shining straight to the heart. Child of God, child of light. There's been no more lonely night, 'cause you